Mayoritas pemain timnas Indonesia main di Eropa, Shin Tae-yong malah nekat geser kick-off lawan Irak ke sore hari. Mayoritas pemain timnas Indonesia main di Eropa, Shin Tae-yong malah nekat geser kick-off lawan timnas Irak ke sore hari. Hal itu tentu akan menyulitkan bagi para pemain abroad. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga tersisa di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menjamu Irak, 6 Juni, dan Timnas Filipina, 11 Juni 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Yang menarik, laga kontra Timnas Irak akan dihelat pada Kamis 6 Juni 2024 pukul 16 WIB. Jadwal sepak bola itu cukup di luar kebiasaan untuk pertandingan level internasional. Kabarnya, waktu kick-off tersebut merupakan permintaan khusus dari Shin. Belum jelas maksud pelatih asal Korea Selatan itu memajukan waktu pertandingan dari biasanya pukul 19 WIB menjadi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Majunya waktu pertandingan tentu akan membuat suhu udara di lapangan lebih tinggi ketimbang malam hari. Ini justru berpotensi merepotkan pemain-pemain timnas Indonesia yang merumput di Eropa. Dari 22 pemain yang dipanggil, sebanyak 9 diantaranya merumput di benua biru. 4 lainnya berkiprah di Asia. Total, ada 12 pemain abroad yang mendapat panggilan kali ini. Bagi 9 pemain dari Eropa, tentu cukup menyulitkan bertanding di tengah cuaca panas. Bermain di malam hari saja, Nathan Choeon sudah merasa kesulitan bernafas di laga kontra Timnas Vietnam, 21 Maret 2024 di SUGBK. Kandungan oksigen di udara sangat rendah. Anda hampir tidak bisa mendapatkan udara apapun dan cuacanya sangat panas, ucap Nathan, mengutip dari Omroep Friesland. Menariknya, kick-off laga kontra Timnas Filipina justru tidak berubah. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Selasa 11 Juni 2024 pukul 19.30 WIB. Patut dinanti apakah pemindahan waktu kick-off melawan Timnas Irak itu akan menjadi bumerang atau tidak. Semoga para pemain yang merumput di Eropa dapat beradaptasi dengan cepat. Jelang lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak malah dapat gangguan dari Korea Selatan. Jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Irak mendapat gangguan karena pelatih mereka yakni Yesus Casas dikabarkan masuk bidikan Timnas Korea Selatan. Yesus Casas masuk dalam kandidat pelatih Timnas Korea Selatan bersama 3 nahoda. Mereka adalah Senol Gunes, Jesse Marsch, dan Javier Aguirre. Namun, calon arsitek Korea Selatan berkurang. Sebab Jesse Marsch ditunjuk menjadi juru taktik Timnas Kanada pada Senin, 13 April 2024. Dalam waktu dekat, Yesus Casas akan memimpin Irak menantang Timnas Indonesia dalam partai kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada 6 Maret 2024. Yesus Casas juga telah meloloskan Irak ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berkat menyapu bersih 4 pertandingan, termasuk membantai Timnas Indonesia 5-1 dalam pertemuan pertama. Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, masih mencari pelatih tetap untuk menggantikan Jurgen Klinsmann yang dipecat pasca Piala Asia 2023. Untuk sementara, tim berjulukan Taeguk Warriors itu ditangani Hwang San-hong. KFA telah mencalonkan 5 pelatih sejauh ini, dengan 4 diantaranya adalah Yesus Casas, Senol Gunes, Jesse Marsch, dan Javier Aguirre, tulis media Arab, Mawazin. Yesus Casas telah menjadi satu di antara nama yang dicalonkan. Tetapi, keputusan untuk menerima tugas sebagai pelatih Korea Selatan tergantung kepada Federasi Sepak Bola Irak serta persetujuannya terhadap tawaran dari KFA. Yesus Casas lahir di Madrid, 23 Oktober 1973. Pria berusia 50 tahun itu telah melatih Irak sejak Desember 2022.
Sebelumnya, Casas berperan sebagai asisten pelatih Watford pada 2018 dan timnas Spanyol pada 2018 hingga 2022. Kontrak Jesus Casas sebagai pelatih Irak masih lumayan panjang, baru akan berakhir pada 31 Desember 2026. Dia sudah memimpin Irak dalam 20 pertandingan. Hasilnya cukup positif. Jesus Casas mengantar Irak meraih 14 kemenangan, sekali seri, dan 5 kali kalah. Di Piala Asia 2023, Ali Jasim dan kawan-kawan dibawanya mempermalukan Timnas Jepang 2-1. ST tak jamin pemain naturalisasi baru bisa bela Timnas Indonesia. Shin Tae-yong tak menjamin Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Raven bisa memperkuat Timnas Indonesia saat tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari ketiga pemain itu, baru Paes yang sudah menjalani sumpah sebagai WNI. Sementara Verdong dan Raven masih dalam tahap rencana disumpah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menginginkan Verdong dan Raven bisa mendapat paspor WNI pada pekan ketiga Mei dengan harapan bisa tampil dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Jika ketiga pemain tersebut bisa membela skuad merah putih melawan Irak dan Filipina, kekuatan Indonesia akan bertambah. Saat ini ada 9 pemain naturalisasi di Timnas. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti karena harus hati-hati soal pemain naturalisasi ini. Memang sudah ada yang disumpah menjadi WNI, Martin Paes, kata Shin di Hyundai Driving Experience, Selasa 14 Mei. Tetapi harus kita lihat situasinya nanti di akhir Mei bagaimana. Mohon doanya dari masyarakat Indonesia agar semuanya bisa bermain pada Juni nanti, ucapnya. Pada 6 dan 11 Juni nanti Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, lawan Irak dan Filipina. Kedua laga ini akan berlangsung di Jakarta. Dari 2 pertandingan ini, salah satunya harus dimenangkan. Jika tercapai, Indonesia akan melaju ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Sebelum pertandingan ini, Shin akan menandatangani kontrak baru dengan PSSI. Pertemuan untuk membahas kontrak baru ini rencananya berlangsung pada pekan depan.